masalah ini nggak dimainkan. Dan kemungkinan besar memang karakter bermainnya masalah ini nggak sesuai dengan gaya permainan atau skema yang akan dikembangkan oleh Seto. Djihad Ayyub. Ini pemain unik, warga negaraannya dia warga negara Lebanon. Kalau di Chelsea itu ada N'Golo Kante ini kan. Oh iya. Kalau dinomori nomor dia itu nomor 6. Keras bukan berarti dia harus bedak-bedak pemain dan sebagainya, tapi dia tegas gitu ya. Tegas bahwa kalau kamu nggak ikuti instruksi saya, kamu keluar dari tim saya. Ya, kembali lagi bersama saya Arianda Ahmad dan pengamat bola tercinta kita Bung Ananto di podcast Main Bola Radar Jogja Podcast. Selamat pagi, siang, malam, Bung Ananto. Pagi, siang, malam juga. Setelah akumulasi kartu, saya kembali lagi. Ya. Biasa, pemain hebat tuh kayak gitu. Memang ada akumulasinya. Memang agak berat kemarin. Iya. Dan yang satu hostnya sekarang giliran absen. Ketimpa mic gitu. Cedera yang lumayan karena ketiban mic kemarin. Oke, hari ini kita akan membahas isu-isu terkini dari PSS Sleman. Ya. Terutama ya beberapa waktu yang lalu ada transferan baru, terus juga ada Mario Masalah keluar dari PSS. Ya. Padahal mainnya cukup bisa dibilang oke lah maksudku. Kalau dari kacamata saya sih ya. Kita bahas Mario Maslak dulu nih. Oke, Maslak di musim lalu mungkin pemain yang vital di eranya Jan Antonik ya. Di eranya PSS musim kemarin. Cuma dari kelihatan sekali di awal musim ini, di pramusim kemarin, kalau nggak salah Maslak ini satu kali bermain saat menghadapi PSIS Semarang di Piala Presiden kemarin di penyisian grup A. Dan dari karakter bermain, gaya bermain, kalau menurut saya sih mungkin banyak teman-teman BCS ataupun Sleman Fan atau Slemania atau bahkan Coach Seto sendiri sepakat bahwa Maslak ini nggak gitu cocok ya dengan karakter permainan yang dikembangkan Coach Seto. Jujur diakui atau tidak, kemarin saat menghadapi PSIS Semarang itu ekspektasi saya dan beberapa fan PSS lainnya mungkin agak sedikit tinggi ya, karena di pertandingan sebelumnya itu menghadapi Persita, PSS tampil bagus tanpa ada pemain asing, kemudian masuk back asing yang sebenarnya kontraknya masih mungkin 1 tahun atau 2 tahun kalau nggak salah gitu. Nah, ini ekspektasi kita kan lini belakangnya PSS ini menjadi lebih baik dibanding saat menghadapi Persis ataupun menghadapi Persita Tangerang. Tapi kenyataannya malah kalau di gol pertama itu sebenarnya bukan hanya murni kesalahan wingback atau apa ya, tapi keterlambatan Maslak juga. Dia beberapa kali sering telat naik atau telat menutup pergerakan dari pemain-pemain PSIS sehingga meninggalkan lubang yang cukup menganga di lini pertahanan PSS. Ini dari kacamata saya nih. Dari kacamata saya. Makanya di pertandingan berikutnya Maslak ini nggak dimainkan. Dan kemungkinan besar memang karakter bermainnya Maslak ini nggak sesuai dengan gaya permainan atau skema yang akan dikembangkan oleh Seto. Ini tanpa kita mengecilkan Maslak ya. Apapun dia juga pemain profesional, back yang tangguh juga kan. Tapi dalam sebuah konsep bermain, apalagi skema bermain yang diterapkan oleh pelatih, di sini bukan pelatih yang beradaptasi dengan pemain, tapi pemain yang harus beradaptasi dengan skema atau pola permainan yang nanti diterapkan oleh pelatih. Nah itu logika yang sehat itu seperti itu. Dengan logika yang sehat seperti apapun, pemain ini kan kayak bumbu gitu, bumbu masakan gitu ya. Sementara peraciknya, kokinya ini ya
coachnya ini, pelatihnya ini, dari kokinya ini yang meramu semua menjadi sebuah menu masakan yang hebat gitu kan. Nah, inilah yang saya pikir kalau kemarin dari awal saya melihat permainan Mas Lah di skemanya Seto ini, saya sudah berpikiran begini, kemungkinan besar ini Pssi akan cari Bekasi. Dan ternyata benar kan, Mas Lah dilepas, bukan out ya, tapi dilepas. Padahal kontraknya masih tersisa, kalau nggak salah sampai 2022, kalau nggak salah 2023 ya, yang masih ada sisa kontrak. Tapi kedua pihak, baik manajemen ataupun pemainnya sendiri, kelihatannya sudah sepakat untuk berpisah. Nah, ini lebih bagus berpisah di awal musim bagi seorang pemain gitu kan. Karena apa? Dia punya kesempatan untuk mencari klub lain. Nah, yang sulit itu kan kalau misalnya dia diputus kontrak saat kompetisi ini sedang bergulir, tim-tim lain ini sudah bermain dan kemudian mereka sudah menyusun tim gitu kan. Nah, ini cukup, saya pikir cukup manusiawi kan. Saya cukup manajemen PSS ini cukup manusiawi dan terbukti Mas Lah pun juga kelihatan tidak begitu kecewa dengan keputusan itu ya, karena apapun dia pemain profesional dan dia sadar bahwa karakter bermainnya ini nanti mungkin tidak sejalan dengan gaya permainan yang disiapkan oleh Seto, sehingga dia realistis saja gitu kan, daripada saya di sini di bangku cadangkan terus, mending saya pindah klub, cari yang sesuai dengan karakter permainannya Mas Lah ini. Itu mungkin yang itu. Jadi nggak ada yang salah menurut saya dengan komposisi tanpa Mas Lah pun ya. Saya lihat sekarang ini di lini belakang ini sebenarnya sudah mulai nyetel. Beberapa kali kan kita melihat yang jadi pilihan pertama itu kan Marco Sandi pasti. Marco Sandi ini biasanya dia main di wing, dia sering main di sebagai stopper gitu kan. Kemudian di tandemnya ini, di double stopper ini dia bergantian antara Deddy Gusmawan sama si Purwakayudi kan. Nah, ini yang apa namanya? Yang selalu dimainkan oleh Coach Seto gitu kan. Nah, di posisi 3 back pun saya pikir Marco Sandi, Deddy, dan kemudian mungkin Bagus Nirwanto yang ditarik agak ke dalam ini pun kelihatan juga bisa nyetel. Nah, Seto mungkin melihat bahwa Mas Lah ini nggak ada tempat di skuadnya gitu kan. Meskipun bakal mengarungi musim yang sibuk nih istilahnya. Ya, cukup kira-kira, maksudnya menurut Bang Ananto sendiri? Kalau saya pikir di lini belakang ini kan masih ada satu pemain lagi, tapi yang junior ya, maksudnya bukan junior banget lah. Maksudnya dia jam terbangnya juga belum tinggi. Saya lupa kemarin terakhir dia dimainkan di saat pertandingan away di leg kedua semifinal menghadapi Borneo. Saya lupa namanya. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingat bisa komen di bawah gitu kan. Nah, ini juga pemain bagus juga, cuma jam terbangnya masih rendah gitu kan. Nah, pasti di situ kan tinggal praktis di situ yang lini belakang itu kan ada Bagus Nirwanto, kemudian Dery Rahman, kemudian ini di wing ya, yang di stoppernya itu ada 2 sebenarnya yang benar-benar stopper murni gitu kan. Deddy Gusmawan sama satunya si Purwakayudi gitu kan. Nah, dua-duanya ini, apalagi Purwakayudi ini juga umurnya nggak muda lagi kan. Deddy ini juga umurnya nggak muda gitu kan. Nah, ini juga agak berat kalau misalnya hanya dengan stok defender yang seperti ada yang dimiliki PSS sekarang ini masih kurang. Makanya kemungkinan besar dengan melepas Mas Lah, otomatis Seto ini mencari pemain back, slot pemain asing satu dari luar, dari non Asia mungkin ya, mungkin akan masuk fullback gitu kan. Nah, kalau yang di lini tengah ini kan sudah ada ya tambahan satu ya. Iya, yang ada baru juga nih. Ya, ada baru. Namanya Jihad Ayub ini ya. Ini yang saya dapat infonya ini ya. Jadi Jihad Ayub ini
pemain unik. Warga negaraannya dia warga negara Lebanon, ya kan? Tapi dia lahir di Porlamar, Venezuela, Amerika Latin. Jadi dia mungkin punya darah sana lah, kan? Umurnya 27 tahun. Posisi cukup muda lah itu. Cukup muda. Dan tinggi badannya 183 cm, setinggi Rian, ya kan? Cuma dia ideal, nggak kurus, ideal, atletis, gitu kan? Atletis lah, ya, main bola. Oke. Dia 5 kali tercatat punya caps ya. Caps itu artinya 5 kali bermain untuk timnas Lebanon. Ya kan? Dia pertama kali mengawali karir sepak bolanya ini di Melta FC di U19, kemudian dia pindah ke Lebanon, Al-Ahad, kemudian Sahab Al-Sahel, kemudian Al-Nabijid, kemudian yang terakhir Al-Ansor FC. Ini semuanya Liga Lebanon gitu kan. Dia juga tercatat pernah 2 kali main di Piala AFC gitu kan. Piala AFC itu kayak Liga Champions Asia lah. Ya seperti itu, kalau enggak ya kayak European League-nya lah. European di Asia. Gitu. Nah ini, jadi pemain ini tipikalnya ini gelandang bertahan murni. Dia punya kekuatan kaki di kanan juga, posturnya bagus, dia punya tackle yang kuat. Dan dia bisa mengatur ritme permainan, dan kembali lagi dengan postur 183, kemudian dia punya kekuatan kaki kanan yang bagus, dan dia punya tackle yang kuat. Saya pikir ideal juga untuk jadi gelandang bertahan di Sleman, karena selama ini kan di PSS ini kan cuma mengandalkan Manda Cingi, kalau enggak Dek Musten untuk di posisi gelandang bertahan itu. Nah, gelandang bertahannya yang diharapkan oleh Seto ini kan enggak semata-mata gelandang bertahan yang jago tackle, jago berebut bola, tapi dia juga harus menyambung. Ya, dia bisa merebut bola, dan kemudian dia bisa mengatur ritme permainan, dan dia bisa mengalirkan bola. Nah, kalau di era midfielder yang modern ya sekarang ini mungkin sosoknya ada di kayak kalau di Chelsea itu ada N'Golo Kante ini kan. Oh iya. Kalau dinomori, nomor dia itu nomor 6 gitu. Bukan nomor punggungnya tapi pemain nomor 6. Nah, ini yang karakternya yang dibutuhkan PSS itu seperti itu, karena di gelandang serang ini, attacking midfield itu sudah ada Zevalente kan, di striker juga ada Cagas kan. Jadi kemudian nanti tandemnya di tengah ini kan paling tidak ada pemain yang kuat dalam ball possession, karena kekuatan dan karakter PSS di tangan Seto ini saya pikir lebih banyak pada ball position ya. Dia tidak memainkan bola atau gaya bermain yang cepat, gerudak-geruduk gitu enggak, tapi lebih ke position. Jadi ini agak berbeda memang dengan gaya-gaya permainan tim-tim di Indonesia lainnya. Nah, ini dengan adanya seperti ini, pemain pasti dipaksa untuk berpikir keras, berpikir cepat untuk menyesuaikan dengan gaya bermain yang diusung oleh Seto ini. Nah, saya pikir maksudnya Ayub ini juga bisa menjadi solusi ya di lini tengah PSS, karena kalau misalnya PSS menghadapi tim-tim yang punya kekuatan lini tengah yang bagus seperti Borneo kemarin, di situ ada Bustos, kemudian waktu menghadapi PSIS juga di situ ada Marukawa, ada Fortes gitu kan. Meskipun Fortes ini di lini depan, tapi kan tugasnya defensive midfielder ini kan juga pasti harus menghentikan striker sebelum dia masuk ke lini pertahanan gitu. Nah, saya pikir dengan gaya bermainnya Ayub ini juga
nanti akan menjadi sebuah jawaban lah, dan sebuah serpihan puzzle lah, satu puzzle yang selama ini masih belum ada di PSS nih. Nah, kita berharap lini tengahnya semakin solid. Jadi Coach Seto ini juga bisa bisa memilih pemain ya, memilih pemain untuk saat menghadapi tim ini dia harus memainkan seperti ini, saat menghadapi tim ini dia punya banyak pilihan, dia banyak opsi gitu kan. Intinya gitu. Oke, berarti istilahnya dengan adanya Ayub ini istilahnya lini tengah PSS akan semakin kuat ya? Ya harusnya begitu ya, harusnya begitu dengan dibandingkan selama pramusim kemarin nih istilahnya. Ya logika sehatnya kan seperti itu. Iya. Tapi apakah akan menjadi seperti itu? Saya pikir begini, justru malah seperti yang saya bilang di podcast sebelumnya ini, gaya bermainnya Coach Seto ini kalau untuk pemain asing sangat cocok, nggak masalah mereka itu. Karena taktikal sekali gitu kan. Ini sangat taktikal gitu. Beda dengan sepak bola Indonesia yang banyak diusung tim-tim lain yang masih mengandalkan fisik, kecepatan, kemudian dribbling pemain. Ini gayanya PSS ini berbeda. Gayanya Seto sudah berbeda, nggak seperti itu lagi. Gitu. Jadi pemain-pemain asing pun itu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya yang dia usung gitu kan. Nah, beda dengan pelatih yang kadang begini kan. Jadi kadang di Liga Indonesia ya, ini sorry ya, ini dari kacamata pengalaman saya. Ada pelatih yang sangat tegas. Maksudnya karakter permainan saya itu seperti ini. Kamu harus nurut. Pemain harus nurut dengan karakter pelatih ini ya. Nggak boleh ada nggak boleh ada pemain yang membantah atau tidak nurut dengan gaya permainan yang diusung pelatih ini. Itu ada seperti ini. Nah, untuk Liga Indonesia, untuk tim-tim Indonesia, saya pikir gaya melatih seperti ini itu masih dominan. Harus ada malah. Oh, harus diterapkan. Karena ada juga pelatih-pelatih yang kompromis. Kompromis dalam artian apa? Jadi kadang pelatih ini karena materi pemain saya seperti ini, ya kan, kemudian manajemen juga tidak memberikan keleluasaan dalam memilih pemain, ya sudah. Saya terapkan strategi ini, silakan pemain mau menjalankan di lapangan seperti apa gitu kan. Itu ada yang kompromi seperti itu. Tapi saya pikir untuk Liga Indonesia sekarang, untuk terutama untuk kemajuan sepak bola Indonesia gitu kan, dibutuhkan pelatih yang seperti itu, pelatih yang keras, pelatih yang tegas gitu. Dalam artian gini, keras bukan berarti dia harus bedak-bedak pemain dan sebagainya, tapi dia tegas gitu ya. Tegas bahwa kalau kamu nggak ikuti instruksi saya, kamu keluar dari tim saya. Kalau kamu harus bermain seperti ini, bermain dari kaki ke kaki, jangan bermain dengan umpan-umpan panjang yang nggak jelas gitu kan. Ubahlah permainan ini. Ini saya pikir sepak bola Indonesia itu akan maju gitu kan. Karena dan karakter pemain Indonesia ini maaf saja ya. Jadi ini dari pengalaman saya itu ada beberapa pemain itu yang memang dia punya kelompok-kelompok sendiri. Dia punya kelompok, dia punya. Padahal dalam satu tim tuh. Enggak, kadang dia punya teman yang dia kalau dulu namanya paketan. Paketan itu seperti ini. Jadi misalnya Rian ya. Rian pemain hebat gitu kan. Dia diincar sama PSS gitu kan. Nah, Rian itu menawarkan sebuah klausal sama manajemen PSS. Saya mau dikontrak PSS asal pemain ini harus ikut saya. Harus ikut dulu. Ini ada juga. Nggak cuma di Liga Indonesia, di Liga Eropa itu juga pernah terjadi seperti itu. Oh gitu. Contohnya David Beckham. Waktu diambil dari Manchester United, diambil Real Madrid dulu. Di awal-awal itu cuma Beckham ini gini. Kalau di Eropa itu klub
itu punya suara yang lebih besar dibanding pemain. Iya. Kan? Jadi dia punya kuasa yang lebih besar dibanding saya. Waktu itu tapi sempat terlontar waktu negosiasi gitu. Si Beckham ini ngomong ke agennya bahwa bisa nggak kalau Madrid juga ambil Gary Neville. Nah, antara Beckham dengan Neville ini memang waktu di MU ini pasangannya nggak bisa dilepas. Beckham di sayap kanan, Neville di wing back kanan. Gitu kan. Jadi memang Neville ini kemana-mana selalu mengikuti Beckham dalam lapangan. Di lapangan dia selalu mengikuti gitu kan. Nah, dia sebagai support sistemnya Beckham. Nah, di Liga Indonesia juga ada seperti itu. Waktu saya jadi wartawan, saya sering curhati ya, dalam tanda kutip curhati pelatih dan manajemen gitu kan. Kan ya kita ngobrol secara informal lah dengan manajer, dengan pelatih gitu kan. Yang pelatih pengen ambil ini, wah tapi nggak bisa mas, kita ambil dia gitu kan, karena dia mintanya sama ini gitu kan. Sementara klub cuma bisa ngerekrut satu gitu kan, dan saya juga butuhnya pemain ini bukan ini ya, tapi kalau suruh ambil dua ini kan, nah kadang seperti itu. Nah di Indonesia ini di sepak bola Indonesia itu pelatih memang harus tegas, dan kalau saya melihat di sini Seto cukup tegas ya. Secara personal, secara pribadi, saya tahu itu bukan pelatih yang meledak-ledak gitu, bukan pelatih yang selalu memarahi pemainnya baik di lapangan atau latihan, itu enggak. Tapi dia punya integriti sendiri. Jadi saya punya gaya pemain seperti ini, ya pemain harus ikut dengan gaya pemain saya ini kan. Karena itu sebenarnya yang menjadi kunci bahwa sebuah racikan tim ini akan hebat kalau pelatihnya ini punya integriti. Ini gitu. Jadi kalau saya pikir masuknya Ayub tadi, kembali lagi ke masuknya Ayub itu, ya saya pikir nanti pasti akan membawa warna sendiri ya. Karena selama ini yang saya lihat memang di lini tengahnya PSS ini agak kurang pemain yang punya kekuatan di ball position. Maksudnya dia punya penguasaan bola yang bagus, bisa mengalirkan bola dengan cepat. Kemudian dia bisa menutup lubang di tengah gitu kan. Karena selama ini antara Dave Mustaine sama Mandajing ini, dua pemain ini sangat bekerja keras sekali gitu kan. Sehingga kadang saat mereka salah satu absen, performa lini tengah PSS ini menjadi bermasalah gitu kan. Karena masuknya Ayub ini yang punya jam terbang tinggi, kemudian dia juga paham dengan tactical football ya, sepak bola, taktik sepak bola gitu kan. Saya pikir ini juga akan membantu PSS, karena yang akan disusun oleh Coach Seto ini saya pikir berbeda dengan gaya bermain tim-tim yang ada di Liga Indonesia lainnya gitu. Mungkin itu ya. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Apakah nanti akan di Liga 1 terutama ya, bentar lagi akan mulai. Apakah PSS dapat menyusun taktiknya dengan sempurna dengan pemain-pemain barunya? Ya kalau kita harus berharap ya. Iya, berharap terbaik lah ya. Kemarin itu kan sebenarnya menjadi test case ya. Iya, PSS bisa lolos ke semifinal. Iya. Nah di situ juga Coach Seto sudah terlihat lah ya. Iya, seperti apa. Sudah memberi bukti lah. Padahal kalau dilihat dari sesi latihan, Coach Seto ini juga secara jujur ngomong bahwa persiapan PSS ini belum sampai ke masalah taktik. Tapi kita di lapangan melihat bahwa taktik yang diterapkan Coach Seto ini juga jalan gitu. Nah ini juga ya kita berharap banyak memang. Itu ya. Mari kita lihat saja selanjutnya, dan kita akan kembali di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe Radar Jogja Podcast dan Radar Jogja Channel, dan sampai jumpa lagi. Salam olahraga. Ali.